Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Faik Al-Ghifari, NPM 222030382. Perkenalkan, nama saya Maya Ika dengan NPM 2240303129. Perkenalkan, nama saya Adista Enggar Putri Ramadhani, NPM 2210303004. Kami selaku mahasiswa program magang kependidikan terintegrasi program studi pendidikan IPA Universitas Tidar tahun 2025. Di sini kami akan melakukan percobaan alat optik lensa cembung. Berikut percobaannya. Oke, sebelum kita memasuki percobaan, kita harus mengenal terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Di sini ada kit optika yang harus kalian ketahui karena kita akan menggunakan alat-alat tersebut. Untuk yang pertama, ini ada pedoman yang harus kalian baca. Kemudian alat-alat yang akan digunakan atau yang akan dibutuhkan, yang pertama ada diafragma anak panah. Kemudian ada lampu. Kemudian ada kaki rel. Kita akan membutuhkan 2 kaki rel. Lalu ada dudukan berpejepit. Selanjutnya kita akan menggeser ke bawah. Ini yang disebut rel presisi. Kemudian ada lensa cembung dengan perbesaran 100. Lalu lensa cembung perbesaran 50. Lalu ada rumah lampu. Kemudian ada meja optik seperti ini. Kemudian ada penyambung rel. Kemudian ada pemegang slide diafragma. Lalu setelahnya kita rakit alatnya. Yang pertama ada rel presisi. Rel presisi ini panjangnya 50 cm, berguna untuk tempat kita melakukan percobaan. Karena panjangnya baru 50 cm, maka akan kita sambung menggunakan penyambung rel agar mendapat panjang yang berlebih seperti ini. Lalu kita juga gunakan kaki rel untuk menopang sisi luar dari sambungan rel. Setelahnya kita pasang dudukan atau tumpahan berpenjepit. Kita pasang sebanyak 4 buah sesuai percobaan yang akan kita lakukan. Lalu setelahnya kita pasang rumah lampu yang sudah ada lampunya. Kita pasang di bagian yang paling ujung. Pastikan semuanya terpasang agar kencang dan tidak jatuh. Lalu kita pasang lensa dengan perbesaran 50. Di sini 50 artinya 50 mm, yang kalau dijadikan cm maka hasilnya menjadi 5 cm. Kita pasang di sebelah dari sumber cahaya atau rumah lampu. Nah, rumah lampu ini nantinya akan menjadi sumber cahaya serta lensa akan mengumpulkan cahaya menuju objek. Lalu kita pasang diafragma. Seperti ini. Lalu setelahnya kita pasang lensa dengan perbesaran 100 mm atau 10 cm
Selanjutnya kita pasang meja optik sebagai layar di sini seperti ini. Lalu kita sesuaikan jarak yang telah ditentukan, yaitu jarak dari sumber cahaya menuju lensa 5 cm. Ini setelahnya lensa dengan benda juga 5 cm. Begitu. Lalu untuk lensa selanjutnya kita ukur 15 cm. Setelahnya kita tancapkan dulu kabel penghubung antara catu daya dengan rumah lampu sebagai sumber cahaya. Kita pasang. Lalu setelahnya kita pastikan di sini catu daya masih mati. Selanjutnya kita pasang catu daya ke sumber energi. Nah, setelah semuanya terpasang dan sudah kita pastikan semuanya aman, baru kita nyalakan. Ya, ini dipastikan dulu di yang voltase terkecil. Nah, lampu sudah menyala. Lampunya sudah menyala, tapi karena voltasenya masih kecil, kita naikkan. Lalu setelahnya kita akan matikan lampu. Setelah bayangan terlihat, sekarang kita coba maju mundurkan meja optik sebagai layar untuk menemukan bayangan yang paling jelas. Di sini kita dapatkan bayangan yang jelas berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 30 cm dari jarak layar ke jarak lensa. Selanjutnya, karena ini sudah, maka akan kita pindahkan lagi jaraknya itu menjadi yang kedua. Nah, untuk kita menggesernya, kita matikan dulu sumber listriknya, lalu baru kita geser ke arah dari jarak yang sudah ditentukan yang kedua, yaitu 20 cm. Ini 20 cm. Nah, setelah ini sudah, lalu baru kita nyalakan lampunya. Nah, setelahnya kita cari titik atau jarak fokus agar benda terlihat jelas. Di sini bayangan sudah terlihat jelas dan berada di jarak 20 cm dengan lensa. Lalu kita akan pindahkan lagi ke jarak yang ketiga. Kita matikan dulu. Kita pindahkan lensa ke jarak 30 cm. 1, 2, 3. Setelah kita pindahkan, baru kita nyalakan kembali.
Setelahnya kita cari. Ya, di sini gambar atau bayangan sudah jelas berada di jarak 15 cm dari lensa. Kita akan bahas dari percobaan yang pertama, yaitu dengan jarak benda atau S15 didapatkan jarak bayangan yaitu 30. Nah, apakah ini sesuai? Kita buktikan dengan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, kita akan mencari S aksennya. 1/X aksen dipindah ruas menjadi 1/F min 1/S. Kemudian dimasukkan 1/X aksen sama dengan 1/F-nya diketahui 10, kemudian S-nya diketahui 15. 1/S aksen sama dengan disamakan penyebutnya menjadi 30. 30 bagi 10 3 dikalikan 1 3. Kemudian 30 dibagi 15 diperoleh 2 dikali 1 menjadi 2. Kemudian 1/X aksen sama dengan 1/30. Dipindah ruas menjadi 1/S aksen sama dengan 30/1. X aksen diperoleh 30. Oke, jadi apakah ini sesuai dengan percobaan yang telah kita lakukan? Oke, berarti sesuai. Nah, untuk memperoleh sifat bayangannya, kita gunakan hukum yaitu S ini lebih kecil dari 2F, di mana 2F itu 20, ini lebih besar. Nah, maka bayangan yang terbentuk akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan membahas Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas percobaan yang kedua, di mana jarak bendanya menggunakan 20 cm, kemudian S aksen atau jarak bayangannya di percobaan kedua diperoleh 20. Kita buktikan masih sama dengan rumus yang tadi, yaitu 1/S aksen sama dengan 1/F min 1/S. Kemudian kita masukkan 1/X aksen sama dengan 1/F. F-nya diketahui 10 min 1/S-nya 20. Kemudian 1/S aksen sama dengan disamakan penyebutnya menjadi dicari KPK-nya menjadi 20. Kemudian 20 bagi 10 diperoleh 2 dikalikan 1 itu 2 min 20 bagi 21 1 dikalikan 1 menjadi 1. Kemudian tinggal dikurangi ya. 1/X aksen sama dengan 1/20. S aksen diubah ruas menjadi 20 min 1. Jadi diperoleh X aksen yaitu 20. Nah, ini juga sesuai ya dengan percobaan yang telah dilakukan tadi. Oke, sekarang kita menentukan sifat bayangannya, di mana kalau S sama besarnya dengan 2F, 2F itu yaitu 2 dikali 10, 20, itu bayangan yang terbentuk akan menjadi nyata, terbalik, dan sama besar. Oke, selanjutnya percobaan yang ketiga dengan menggunakan jarak benda yaitu 30, itu diperoleh jarak bayangan 15 cm. Ini juga akan kita buktikan dengan masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 1/S aksen sama dengan
30. 30 bagi 10 diperoleh 3. Kemudian dikalikan 1, tetap 3. Min 30 bagi 31, 1 dikalikan 1, 1. Menjadi 1 per S aksen sama dengan 2 per 30. Kemudian dipindahkan ruasnya, yaitu 1 per S aksen sama dengan S aksen sama dengan 30 per 2. Maka diperoleh S aksen sama dengan 30 bagi 2, 15. Ini juga sesuai dengan percobaan yang ketiga. Nah, hukumnya yaitu jika S lebih besar dari 2F, 2F itu 2 dikali F-nya 10, 20. Maka bayangan yang terbentuk akan nyata terbalik dan diperkecil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.